Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yani dan teman-teman yang mungkin menonton video saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Vina Indrani Hapsari, nomor absen 39 dari kelas 10 MIPA 4 SMA N7 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan hikayat Abu Nawas dan lelaki kikir. Langsung saja masuk ke ceritanya. Di suatu masa, hiduplah seorang laki-laki yang mempunyai sifat kikir. Ia mempunyai sebuah rumah yang cukup besar, dan di dalam rumah tersebut tinggallah ia bersama seorang istrinya dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Namun, laki-laki ini merasa rumahnya sangatlah sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Untuk memperluas rumahnya, sang laki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Ia putar otaknya bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan uang banyak. Akhirnya, ia mendatangi kediaman Abu Nawas, seorang cerdik di kampungnya. Ia pun memberi salam. "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." Abu Nawas pun menjawab salam tersebut. "Salam juga untukmu hai orang asing." Lalu Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang lewat ini?" Lelaki tersebut menceritakan masalah yang ia hadapi di rumahnya. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Jika kamu ingin menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina. Lalu buatkanlah kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kamu lapor kepadaku bagaimana keadaan rumahmu." Si lelaki bingung apa hubungannya ayam dengan rumah, tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian ia kembali ke kediaman Abu Nawas dengan wajah berkerut. Abu Nawas bertanya, "Bagaimana? Sudahkah bertambah luas kediamanmu?" Si lelaki menjawab, "Boro-boro ya Abu, apa kamu yakin dengan idemu ini? Rumahku nampak kacau dengan adanya kedua ekor ayam. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas sambil tersenyum, "Kalau begitu, tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu, lalu kembali lagi 3 hari kemudian." Si lelaki tampak bingung. Kemarin ayam, sekarang bebek. Memangnya rumahnya peternakan? Atau si cerdik Abu Nawas sedang kumat jahilnya? Namun, seperti pertama kali, ia tak berani membantah karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari, ia kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Bagaimana? Apakah kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum?" Si lelaki menjawab, "Aduh Abu, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Lalu Abu Nawas menjawab, "Wah, bagus kalau begitu. Tambahkan lagi seekor kambing. Lalu buatkan ia kandang di dalam rumahmu. Lalu kau kembali lagi ke sini setelah 3 hari. Si lelaki menjawab, "Aku sudah gila Abu. Kemarin ayam, bebek, dan sekarang kambing. Apa tidak ada cara lain yang lebih normal?" "Lakukan saja, jangan membantah," ucap Abu Nawas. Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga, yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah, pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya, "Bagaimana? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?"
Lalu lelaki tersebut menjawab, rumahku sekarang sudah benar-benar menjadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis panjang waktu, hewan-hewan berkotek dan mengembik bau panas sumpek. Betul-betul parah ya Abu, tolong aku. Jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu. Baiklah, kalau begitu pulanglah kamu, lalu jualah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali lagi kemari untuk menceritakan keadaan rumahmu, ucap Abu Nawas. Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hati. Kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual. Maunya apa sih Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya, bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Si lelaki menjawab, ya lumayan lah. Paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak terdengar lagi. Kalau begitu, jualah bebek-bebekmu hari ini, besok kau kembali kemari, ucap Abu Nawas. Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas bertanya, jadi bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Si lelaki menjawab, syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis. Kini jualah ayam-ayam ke pasar dan kembali lagi besok, Abu Nawas berkata. Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar keesokan harinya. Keesokan harinya, ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, kulihat wajahmu cerah. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Si lelaki menjawab, alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Abu Nawas sambil tersenyum berkata, nah, kau lihat kan sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu ini cukup luas, hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur, karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Pulanglah kamu dan atur rumah tanggamu, serta banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu, dan jangan banyak mengeluh. Si lelaki pun termenung, sadar atas segala kekeliruannya. Lalu ia terpana atas kecerdikan sang tokoh dan mengucap terima kasih pada Abu Nawas. Tamat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih juga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.